Halo teman-teman, salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengenalan hysteresis controller yang akan digunakan dalam STM 32. Di sini saya nama Albert Matias dengan NIM 18F10002. Saya Faisal Bukhari dengan NIM 18F10032. Saya Sim Adhikar Kadama dengan NIM 18F109. Ya, selamat menikmati presentasi dari kami. Langsung saja kita menuju topik kita, yaitu pengenalan histeresis. Apa itu histeresis? Histeresis adalah sistem yang memiliki penyimpanan, memiliki efek kepada output dengan perubahan input yang sama. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa histeresis yaitu perubahan input yang konstan menghasilkan perubahan output yang berbeda. Nah, kali ini adalah salah satu contoh kendali histeresis, kendali arus. Langsung saja, dengan menggunakan rangkaian ini pada kendali ini, maka dapat menghilangkan multi switching yang dapat merusak relay. Nah, sebagai contoh untuk mengatur arus di sini, pengaturan arusnya adalah 5 ampere. Jika sistem tidak menggunakan rangkaian histeresis, maka sistem akan akurat ke 5 ampere terus. Tapi relay secara terus-menerus aktif on off sehingga relay akan cepat rusak. Nah, jika ditambah rangkaian histeresis di bawah ini, maka sistem akan memiliki nilai ambang. Jika diinginkan arus 5 ampere, maka sistem tidak akan akurat di 5 ampere, tapi memiliki range suhu. Nah, range-nya itu bisa bermacam-macam yang kita inginkan. Nah, misalkan dengan settingan histeresis di sini 5 ampere, maka maka arus akan berosilasi pada 4,5 ampere dan 5,5 ampere. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini berosilasi pada 5,5 dan ini 4,5. Nah, pada kendali ini, ini merupakan sinyal error. Nah, sinyal error itu adalah referensi ditambah atau dikurangi I aktual. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Nah, untuk simulasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ini adalah hysteresis control. Yang ini adalah bagian utama dalam hysteresis control. Itu adalah aktual, referensi, dan komparator. Ya. Dan kalian bisa lihat ini adalah input, output. Hasil dari outputnya itu akan menjadi aktual dengan melakukan tersensor sama fotosensor, dan hasilnya itu akan disamakan dengan referensi, dan hasilnya itu akan disambungkan dengan komparator. Akan dikomparasikan terus di flip-flopkan, dan hasil flip-flopnya itu SR ini adalah penyelidikan PWM. Kalian bisa lihat. Nah, ini adalah contoh hasilnya. Ini adalah hasil dari aktual dan referensi. Yang ini Vout-nya. Dan yang ini adalah PWM-nya. Karena ini kurang bagus, maka lebih baik. Nah, ini itunya. Ini termasuk referensi yang bagus. Aktual referensinya.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hysteresis control yang digitalnya. Sebelumnya teman saya sudah membahas yang analognya. Nah, di sini akan saya bahas tentang yang digitalnya. Jadi, di sini perbedaannya hanyalah di bagian flip-flopnya saja. Kalau yang analog kita menggunakan SR flip-flop. Kalau di sini kita menggunakan yang microcontrol langsung. Nah, di sini kita menggunakan C block. Kita bisa lihat programnya. Sini programnya kita ambil dari pembacaan dari SR flip-flopnya sendiri. Ya, ini untuk kontrol histeresisnya. Ketika error lebih dari sama dengan atas, maka S sama dengan 1. Ketika error kurang dari sama dengan atas, maka S sama dengan 0. Ketika error lebih dari sama dengan bawah, maka R sama dengan 0. Ketika error kurang dari sama dengan bawah, R sama dengan 1. Ya, ini merupakan pensaklaraan dari SR flip-flopnya sendiri. Seperti ini program di mikronya. Berbeda dengan yang analog. Kalau yang analog kita tidak menggunakan microcontroller, tetapi kita menggunakan ini SR flip-flopnya. Kita menggunakan SR flip-flop. Ketika kita simulasikan akan menjadi seperti ini. Yang dilihat aktual dan referensinya. Nah, bisa kita lihat hasil gelombangnya. Di sini sudah tracking ya, sudah bagus sinyalnya. Kita bisa mengontrol ini dari programnya dan mengatur batas atas dan batas bawah. Lalu kita mengatur antara induktansinya dan beban seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari histeresis digital yang menggunakan microcontroller. Sekian dan terima kasih.